Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an warizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan fih wa 'amalan salihan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat pendengar RRI berjaringan di Bogor, Bandung, Cirebon, dan sekitarnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita berada sudah di bulan Agustus, ya, tanggal 7. Tentu bulan Agustus ini mengingatkan kita pada nikmat besar yang diterima oleh bangsa ini, yaitu kemerdekaan fisik, kemerdekaan Republik Indonesia dari penjajahan bangsa asing. Kita wajib bersyukur atas perjuangan para pahlawan dan ulama terdahulu yang telah bahu-membahu bahkan bertaruh nyawa demi mengusir penjajah di Nusantara ini. Namun sebagai seorang muslim, kita bertanya pada diri kita masing-masing, sudahkah kita mereguk arti kemerdekaan yang sejati? Karena hadirin, dalam perspektif Islam, esensi kemerdekaan itu diistilahkan dengan al-hurriyah. Ya. Menariknya, kemerdekaan dalam Islam itu tidak diawali ketika sebuah bangsa memegang senjata, melainkan kemerdekaan yang sejati itu ketika kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tertanam kuat di dalam dada. Mengapa demikian? Kita ingat sebuah sejarah yang sangat monumental. Ketika itu utusan kaum muslimin yang bernama Rib'i bin Amir, ketika dikirim untuk menemui Panglima Rustam dari Kekaisaran Persia saat itu. Ketika Rustam atau Panglima ini bertanya kepada Rib'i, seorang sahabat Nabi, untuk apa kalian datang ke negeri kami? Ya, konon Panglima Rustam ini adalah panglima yang sangat besar pengaruhnya di bawah Kekaisaran yang agung Persia saat itu. Ketika ditanya untuk apa datang kemari, maka jawaban Rib'i bin Amir membuat kita terhenyak. Beliau menjawab, dan ini diabadikan oleh sejarah, Allahu ibta'asna linukhrija man sya'a min ibadatil ubad, min ibadatil ibad ila ibadatillah, wa min dhiqid dunya ila sa'atiha, wa min juril adyan ila adlil Islam. Fa arsalna bidinihi ila khalqihi linad'uhum ilaih. Allah lah yang mengutus kami untuk mengeluarkan siapapun yang Dia kehendaki dari penghambaan kepada sesama manusia kepada penghambaan hanya kepada Allah. Dari kesempitan dunia menuju kelapangan dunia dan akhirat, dari kezaliman agama yang menyimpang menuju keadilan Islam. Allahu Akbar. Sahabat RRI rahimakumullah, inilah proklamasi kemerdekaan sejati dalam Islam. Merdeka yang sesungguhnya adalah ketika kita berhasil memutus rantai penghambaan kepada makhluk dan mengalihkan penghambaan itu
mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama seseorang masih menggantungkan harapan, rasa takut hidup dan matinya takut kepada manusia, hidup dan matinya takut kepada jabatan atau kepada tumpukan harta, maka sesungguhnya batin orang tersebut masih terjajah. Ia belum merdeka dalam arti sejati. Sahabat RRI yang budiman, dimanapun berada, lantas bagaimana kita mewujudkan kemerdekaan batin ini di era modern seperti sekarang? Setidaknya ada 3 belenggu besar yang harus kita lepaskan dari diri kita agar kita diakui oleh Allah sebagai hamba yang merdeka. Yang pertama tentu adalah merdeka dari penjajahan hawa nafsu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pulang dari perang Badar, itu beliau menyatakan roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita baru saja pulang dari peperangan yang kecil menuju peperangan yang besar. Para sahabat bertanya, ya Rasul, barusan perang Badar itu adalah besar. Ada yang lebih besar dari itu? Maka Rasulullah menjawab, jihadun nafs, perang melawan hawa nafsu. Itu lebih besar. Nah, dalam hal ini tentu banyak manusia yang secara fisik tidak dibelenggu, merdeka secara fisik, bebas dari penjajahan. Namun mereka masih menjadi budak dari hawa nafsunya sendiri. Budak dari angkara murka, budak dari keserakahan, budak dari rasa iri dengki, budak dari gaya hidup yang bermegah-megahan. Ketika kita tidak mampu menahan jempol kita untuk tidak memfitnah di media sosial misalnya, atau kita tidak mampu menahan diri dari mengambil yang bukan hak kita, disitulah nafsu sedang menjajah kita. Kemerdekaan sejati ketika iman kita mampu mengendalikan hawa nafsu, bukan sebaliknya. Yang kedua hadirin adalah merdeka dari penyakit al-wahn. Dalam perspektif Islam, al-wahn adalah cinta dunia dan takut mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan umatnya akan datangnya suatu masa di mana umat Islam dikerubuti oleh bangsa lain, seperti halnya makanan di atas meja yang dihidangkan. Sahabat bertanya, apakah karena jumlah kami waktu itu sedikit ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, tidak, bahkan jumlah kalian banyak, namun kalian seperti buih di lautan. Allah mencabut rasa takut dari dada musuhmu, lalu Allah tanamkan penyakit al-wahn di hatimu. Rasulullah menjawab ketika sahabat bertanya wahn itu apa? Wahn adalah cinta dunia dan takut mati. Oleh karena itu, sahabat pendengar semuanya, jiwa yang terjajah oleh dunia akan melahirkan pribadi yang pengecut, mudah menghalalkan segala cara. Ya, yang haram pun dia embat, tidak melihat halal haram, melupakan akhirat. Maka kemerdekaan yang sejati ketika dunia berada dalam genggaman tangan kita, sebagai ladang amal kita, bukan bertahta di dalam hati yang mengendalikan diri kita. Yang ketiga, hadirin para pendengar semuanya yang dimuliakan Allah, adalah merdeka dari rasa takut kepada selain Allah. Orang yang hatinya merdeka, yang batinnya merdeka, tidak akan pernah takut miskin selama ia berusaha di jalan yang halal. Ia tidak akan takut kehilangan muka di hadapan manusia lainnya selama ia berada di hadapan Allah. Kemerdekaan ini melahirkan ketenangan jiwa atau sakinah, sebagaimana ya
dalam firman Allah surat Ar-Ra'd ayat 28, ya, di situ disebutkan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Dia akan merasa tentram, bahkan lebih tentram daripada seorang anak yang berada di tengah ayah dan ibunya. Dia merasa tenang karena bertuhan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau pernah mengungkapkan sebuah doa yang menyentuh setiap orang yang mendengarnya. Allahumma Rabb kafani izzan an takuna rabban. Ya Allah, cukuplah kekuatan, kemuliaan bagiku ketika Engkau menjadi Tuhanku. Wa kafani fakhran an akuna abdan laka, dan cukuplah bagiku sebuah kebanggaan ketika aku menjadi hambamu. Nah, inilah bagaimana seseorang yang bertuhan kepada Allah, dia merasa tenang. Berikutnya, hadirin, kita tentu perlu merefleksikan kemerdekaan ini dengan wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kemerdekaan batin sudah kita raih setelah kemerdekaan fisik yang pada tahun ini 80 tahun kita peringati, 81 tahun itu adalah waktu yang luar biasa lama, dan kemerdekaan batin juga kita berusaha untuk meraihnya. Maka bagaimanakah wujudnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Islam mengajarkan kemerdekaan fisik kita adalah mandat dan amanah yang besar. Cara mensyukurinya bukan dengan poya-poya atau kemaksiatan, melainkan dengan merawatnya dimanapun kita berada, dengan menebarkan keadilan dan kedamaian. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945, kita tahu persis bagaimana tercantum di situ oleh para pendiri bangsa kita yang mayoritas mereka adalah para ulama dan tokoh-tokoh muslim, menuliskan kalimat yang sangat islami, yang sangat religius, yaitu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Inilah pengakuan tauhid yang sangat mendalam. Bagaimana bangsa ini menyadari kemerdekaan bukan semata-mata karena bambu runcing, bukan semata-mata karena mereka mengangkatkan senjata, melainkan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Mudah-mudahan uraian singkat ini bermanfaat dan menjadikan kita meraih kemerdekaan yang sejati. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian tadi pemaparan dari Bapak Kiai Haji Mahfud Hidayat terdengar mengenai arti kemerdekaan sejati ya, yang tentu menginspirasi bagi kita semuanya juga untuk terus memperbaiki diri, bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya bukan hanya diwariskan oleh perjuangan para pahlawan, tetapi juga harus diwujudkan melalui kualitas iman, akhlak, ataupun kepedulian kita serta tanggung jawab kita sebagai anak bangsa. Dari pemaparan yang telah kita simak bersama, ada banyak pertanyaan yang mungkin muncul juga di benak Anda. Oleh karena itu, beberapa pertanyaan yang mewakili rasa ingin tahu juga para pendengar program Mutiara Pagi Berjaringan di Bogor, Bandung maupun Cirebon, kami akomodir di layanan WhatsApp ya, 08 satunya 5 kali 4 200 saudara pendengar. Nanti kita akan bacakan beberapa di antaranya Pak Kiai, dan kita akan jeda terlebih dahulu, dan setelah itu kita akan lanjutkan kembali dalam Mutiara Pagi Berjaringan.